Datang percuma tanpa biaya, tetap berkelas di panggung dunia. Semangat muda capai citanya, waktu bermain jadi kuncinya. Siapa sajakah mereka? Berikut berita selengkapnya. Selamat datang di Jendela Transfer. Barcelona secara serius menjadi salah satu klub yang sedang memantau situasi transfer bek Crystal Palace, Marc Guehi dilansir dari Sport. Bahkan mereka dikabarkan siap mengambil langkah konkret untuk merekrut bek berusia 25 tahun itu pada bursa transfer Januari mendatang. Seperti diketahui, Guehi gagal pindah ke Liverpool pada deadline day lalu, sebuah kondisi yang langsung menarik perhatian sejumlah klub top Eropa. Guehi akan berstatus bebas transfer pada musim panas mendatang, dan hampir pasti akan meninggalkan The Eagles dengan banyak pilihan destinasi. Dalam laporannya, media asal Spanyol itu menyebutkan bahwa sang bek memiliki banyak peminat seperti Barcelona, Liverpool, Real Madrid, Bayern Munchen, Juventus, dan Inter Milan. Barca memang mencari tambahan bek tengah setelah kepergian Inigo Martinez, dan dengan kontrak Andreas Christensen yang memasuki tahun terakhir. Ditambah lagi, Blaugrana tidak perlu mengeluarkan biaya transfer untuk mendatangkan Guehi. Sebuah kondisi yang sangat menguntungkan untuk klub di tengah situasi finansial saat ini. Juventus dikabarkan tengah merencanakan langkah untuk merekrut Bernardo Silva secara gratis, ketika kontraknya bersama Manchester City berakhir tahun depan. Menurut laporan Calcio Mercato, gelandang asal Portugal itu kini memasuki tahun terakhir dalam kontraknya di Etihad. Bianconeri pun melihat peluang untuk memboyong pemain berusia 31 tahun tersebut, dengan status bebas transfer musim panas mendatang. Selama 2 musim terakhir, Bernardo Silva memang kerap dikaitkan dengan keinginan untuk hengkang dari Manchester City. Bahkan beberapa laporan juga menyebut minat dari Real Madrid, tetapi Silva tetap memilih bertahan bersama City. Kini, Juventus melihat peluang besar untuk menjadikannya sebagai rekrutan utama dengan status bebas transfer, sebuah langkah yang bisa menjadi salah satu transfer paling menarik di Eropa pada tahun 2026 mendatang. Here we go. Dilansir dari Fabrizio Romano, klub asal Turki, Trabzonspor, telah mengajukan tawaran peminjaman untuk kiper Manchester United, Andre Onana, dengan sebagian besar gaji akan tetap ditanggung oleh MU. Kedatangan Senne Lammens serta posisi Altay Bayindir sebagai starter membuat Onana tidak lagi masuk dalam rencana utama klub. Meski Setan Merah lebih menginginkan penjualan permanen, namun situasi yang terjadi kini membuat semua kemungkinan akan dipertimbangkan. Minat Trabzonspor muncul setelah mereka kehilangan kiper andalan, Ugur Can Cakir, yang bergabung dengan Galatasaray. Meski ada ketertarikan dari klub-klub Saudi Pro League, mencari tim baru untuk Onana tetap menjadi tantangan besar karena tingginya gaji yang diminta. Romano menambahkan, Trabzonspor telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Manchester United terkait peminjaman Onana. Keputusan akhir pun telah dibuat oleh kiper berusia 29 tahun itu, dengan menerima kesepakatan pinjaman dirinya tanpa opsi beli di akhir musim tutup Romano. Menurut laporan dari Fichajes, Manchester United dikabarkan tengah melirik kiper AC Milan, Mike Maignan, sebagai pengganti kiper asal Kamerun Andre Onana. Mike Maignan diperkirakan akan masuk dalam daftar incaran banyak klub besar pada musim panas mendatang ketika kontraknya bersama AC Milan berakhir. Sang kiper kini sudah memasuki tahun terakhir dalam kesepakatannya di San Siro, dan sebelumnya telah menarik minat besar pada bursa transfer musim panas lalu, khususnya dari Chelsea yang sempat sangat dekat untuk merekrutnya. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda kesepakatan kontrak baru dari pihak Milan, sehingga ada kemungkinan kiper berusia 30 tahun itu akan hengkang dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Dengan dilepasnya Onana ke Turki dalam kesepakatan pinjaman, Setan Merah kini dikabarkan melihat Maignan sebagai pengganti yang ideal untuk Onana. Perekrutan tersebut sekaligus menjadi opsi untuk memberikan persaingan kepada kiper baru mereka, Senne Lammens, yang didatangkan dari Royal Antwerp pada hari terakhir bursa transfer. Tim Tol melaporkan bahwa Manchester United tengah meningkatkan upayanya untuk merekrut Zeno De Bast, bek tengah tim nasional Belgia yang saat ini membela Sporting CP. Klub disebut mempercepat persiapan untuk mengamankan tanda tangan De Bast. Manajer Ruben Amorim, yang sempat menangani De Bast di Sporting, dikabarkan terbuka dengan ide reuni bersama sang pemain. Namun, Amorim hanya akan mendorong transfer tersebut jika ia benar-benar yakin De Bast bisa sukses di Manchester United. Setan Merah telah meningkatkan aktivitas scouting mereka dan kemungkinan akan mengejar transfer ini pada Januari, jika masalah di lini belakang terus berlanjut, atau menunggu hingga musim panas mendatang jika situasinya tidak mendesak. Kontrak De Bast mencakup klausul rilis sebesar 80 juta euro. Sporting berada dalam posisi tawar yang kuat, mengingat sang pemain masih terikat dengan sisa kontrak 4 tahun. Cedera yang terus menghantui membatasi penampilan Takehiro Tomiyasu, yang hanya mencatatkan 84 kali bermain dalam 4 musim bersama Arsenal.
Jumlah yang terasa mengecewakan jika melihat awal karirnya yang begitu menjanjikan. Meski hingga saat ini belum ada tawaran resmi, AC Milan dikabarkan sedang memantau situasi Takehiro Tomiyasu, yang kini berstatus bebas transfer dilansir dari Football Italia. Sang bek tengah asal Jepang itu juga tengah menarik perhatian dari banyak klub Eropa. Namun para peminat masih menunggu kepastian kondisi cedera sang pemain sebelum mengajukan langkah konkret. Ia pernah bersinar di Serie A sebelum akhirnya ditebus Arsenal dengan harga 19,8 juta pound sterling. Kualitas yang dimiliki pemain ini tidak perlu diragukan. Mantan pemain Bologna itu mampu bermain di seluruh posisi lini belakang, sementara kemampuan teknisnya membuatnya cocok mengisi peran sebagai bek tengah sisi kanan di pertahanan Rossoneri. Pelatih Liverpool Arne Slot bersama tim rekrutmen Anfield sudah mulai menyusun rencana, jelang dibukanya kembali bursa transfer pada Januari mendatang. Menurut sumber Give Me Sport, Liverpool dikabarkan tengah memantau pemain belakang Brighton and Hove Albion, Jan-Paul van Hecke, sebagai target alternatif jika gagal mendatangkan kapten Crystal Palace, Marc Guehi, yang kini tengah mendapatkan banyak peminat dari beberapa raksasa Eropa. Pada musim panas lalu, Brighton membandrol Van Hecke sekitar 44 juta pound sterling. Harga tinggi itu dipasang untuk menahan minat klub-klub besar, tetapi kini sang pemain tetap berada dalam radar Liverpool sebagai opsi utama setelah kegagalan memboyong Guehi. Sumber Give Me Sport mengungkapkan, Van Hecke sendiri ingin melihat apakah akan ada tawaran konkret dari Liverpool, Tottenham, atau Newcastle. Hal itu membuatnya menunda penandatanganan kontrak baru bersama Brighton, meskipun klub siap menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di skuad. Dengan kontraknya yang hanya tersisa 2 tahun dan gaji sekitar 50.000 pound sterling per pekan, Liverpool bersama para peminat lain melihat peluang untuk merekrutnya di bawah harga pasar, apabila jika kesepakatan kontrak baru tidak tercapai hingga Januari mendatang. Thiago Almada, rekrutan anyar Atletico Madrid, langsung menarik perhatian banyak klub besar untuk bursa transfer mendatang. Pemain asal Argentina itu didatangkan pada musim panas ini sebagai salah satu talenta besar dari Amerika Selatan. Ia pun hanya butuh 3 laga untuk memberikan dampak nyata di La Liga, sekaligus membuat klub-klub raksasa Eropa terpikat. Menurut Vicahes, Barcelona kini tengah memantau perkembangan Almada. Namun, situasi berubah ketika Manchester City ikut masuk dalam persaingan. Pep Guardiola menunjukkan minat khusus terhadap Almada. Sang pelatih asal Spanyol itu terus mengamati langkah awal sang pemain di Atletico, dan yakin bahwa Almada bisa menjadi sosok penentu di panggung sepak bola Eropa. City bahkan mulai mempelajari cara terbaik untuk mendekati transfernya. Laporan dari Inggris menyebut Pep Guardiola sangat terkesan dengan profil Almada. Versatilitasnya memungkinkan ia tampil di berbagai posisi lini depan, sesuatu yang sangat dihargai dalam sistem permainan City yang menuntut kreativitas dan mobilitas tinggi. Gelandang muda Manchester City, Nico O'Reilly, dengan cepat menjadi salah satu pemain yang paling banyak dibicarakan di sepak bola Inggris. Spekulasi mengenai masa depannya terus meningkat meskipun ia baru saja menyetujui kontrak baru. Menurut laporan CAF Offside, sejumlah klub Premier League dan Eropa mulai mengincarnya, termasuk Chelsea, Bayer Leverkusen, Lyon, Leeds United, Nottingham Forest, dan Brighton. Chelsea menjadi salah satu klub yang aktif dalam beberapa tahun terakhir dalam memanfaatkan peluang merekrut talenta dari Akademi Manchester City. Dan CAF Offside kini menyoroti bahwa Chelsea juga tertarik pada O'Reilly, seperti yang dilaporkan Simon Phillips. O'Reilly dipandang sebagai pemain yang akan berkembang pesat jika diberi menit bermain reguler, sesuatu yang mungkin sulit ia dapatkan di Etihad. Di Chelsea, meski persaingan juga ketat, proyek pembangunan tim tampak lebih ramah bagi talenta muda. Pada akhirnya, situasi ini patut terus diperhatikan. Jika ada celah dalam negosiasi, Stamford Bridge bisa menjadi tujuan menarik bagi pemain muda dengan potensi besar ini. Terima kasih telah menyaksikan channel Jendela Transfer. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik, seputar berita transfer pemain, dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam.